Jangan pernah lakukan ini pada AC inverter kamu. Halo gan, welcome back again dengan Adi di sini dari racikpc.com. Ya, AC inverter yang admin gunakan saat ini adalah dari Daikin ya, dengan ukuran 3/4 PK untuk ruangan seluas 4x3 meter. Terbilang cukup dan ya sejauh ini pakainya juga fine-fine aja, nggak ada masalah, nggak ada kebocoran juga, dan ketika dinyalakan beroperasi dengan baik dan beberapa saat juga bisa langsung dingin seperti saat ini. Ruangan tertutup, udara sudah dingin, lampu menyala padahal di luar itu sedang panas terik. Jadi buat kamu yang menggunakan AC inverter, ya mau merek apapun sih sebenarnya, cuman pengalaman admin aja di AC Daikin, sebaiknya jangan pernah lakukan beberapa hal yang bakal admin sebutkan. Ini admin coba tanya-tanya ke teknisi AC, cari-cari tahu, dan beberapa pengalaman dari teman yang sudah pakai AC inverter, ya admin simpulkan beberapa poin ini menjadi satu video. Semoga aja jangan pernah kamu lakukan supaya AC inverter kamu bisa ya berumur panjang, bisa digunakan lebih lama. Oke, yang pertama yang wajib kamu hindari ketika menggunakan AC inverter adalah jangan suka memati nyalakan AC inverter. Ya dalam artian misalkan nih kamu cuman butuh 5 menit aja atau mungkin 10 menit aja, kemudian dimatikan, kemudian kamu keluar, pulang lagi ke rumah, dinyalakan lagi, mungkin keluar lagi, sering dimati nyalakan secara cepat dalam waktu yang berdekatan. Itu jangan pernah kamu lakukan pada AC inverter. Kenapa? Iya, tentu saja balik lagi ke cara kerja dari AC inverter. Ya, AC inverter itu kan memang cara kerjanya dia akan langsung naik lonjakan listriknya, akan kompresornya itu bekerja maksimal di awal kamu menyalakan. Seperti ya AC Daikin inverter ini yang sudah pernah admin buatkan videonya, kenapa kok AC Daikin inverter itu nyala pertama kalinya itu berisik, bisa kamu cek di sini, thumbnailnya di sini. Nah, itu juga yang membuat kalau kamu sering mati nyalakan dalam kondisi waktu yang berdekatan, sering nyala mati, itu membuat AC Daikin inverter atau AC inverter pada umumnya akan ujung-ujungnya cepat rusak. Karena tadi ketika AC inverter dinyalakan, dia akan lonjakan listriknya naik benar-benar tinggi, karena memang dia akan sebisa mungkin, secepat mungkin untuk mendinginkan ruangan. Nah, di kondisi seperti itu dari lonjakan tinggi, kompresor di luar unit outdoor itu benar-benar maksimal bekerja, kamu pakai cuma 5 menit, padahal sebenarnya suhu ruangan belum benar-benar dingin, kamu matikan. Kemudian kamu keluar, kembali lagi, ya kamu nyalakan lagi, diulang-ulang seperti itu kompresor, jadi harus bekerja terus secara maksimal dalam rentang waktu yang berdekatan. Belum lagi tadi karena kompresornya bekerja maksimal, AC berusaha untuk mendinginkan ruangan, ya ujung-ujungnya listrik yang digunakan, daya listrik yang dipakai itu benar-benar tinggi. Contohnya yang 3/4 PK inverter ini itu kalau di speknya, kalau dia benar-benar full load itu bisa sampai 650 ya. Walau memang ditulisnya itu speknya 550 tapi bisa sampai 650. Dan itu terbilang normal, wajar untuk AC inverter. Karena memang dia di awal itu benar-benar lonjakan naik banget. Kompresor kerja maksimal, ruangan jadi cepat dingin, dan setelah itu dia akan mulai stabil listriknya. Kalau kamu ulangin berulang kali mati nyalakan AC, mungkin orang di rumah yang nggak terlalu paham tentang penggunaan AC inverter, ya sebaiknya hindari. Sebaiknya jangan pernah dilakukan, atau mungkin kamu sudah nonton video ini, segera tinggalkan kebiasaan memati nyalakan AC inverter itu berdekatan atau sering mati nyala. Kecuali memang kasusnya itu adalah mati lampu ya, kita nggak tahu ya, karena memang di wilayah Indonesia ini terkadang ada ya pemadaman listrik yang nggak dikira-kira waktunya. Yang kedua, ini nggak kalah pentingnya juga dengan yang pertama dan masih berkaitan sebenarnya, yaitu masuk ruangan yang ada AC inverternya itu sering kali buka tutup pintu. Ya sebenarnya memang normal ya, apalagi misalkan contohnya admin aktivitas di dalam kamar seperti ini, ada komputer, PC, TV dan lain sebagainya, mungkin butuh minum, mungkin ke kamar mandi, buang air dan lain sebagainya, ya terkadang ya pintu kan buka tutup. Mungkin ya ada juga anggota di rumah ini, anak kecil buka tutup pintu yang ya mereka nggak tahu ya kalau pintu tuh harus ditutup.
sering-sering ditutup, atau lebih bagusnya memang jangan sering terbuka. Seperti itulah berlaku pada AC inverter. AC inverter itu kan dia kerjanya tadi dia benar-benar mendinginkan di awal dan kencang banget itu. Jadi kalau misalkan kamu sering buka tutup ruangan, pintu terutama, kalau jendela admin yakin kamu tutup. Kalau mau pakai yang inverter atau yang standar, admin yakin kamu bakal tutup semua jendela termasuk ventilasi. Nah, pintu ini sebaiknya tuh jangan sering buka tutup untuk AC inverter. Lebih bagusnya lagi memang sering tertutup pintu, apalagi yang AC-nya itu berhadapan langsung dengan pintu seperti ini. Ini AC, ini pintu, itu bener-bener anginnya ketika pintu dibuka itu langsung keluar. Nah, itu sebaiknya kurangi untuk buka tutup pintu secara sering. Kalau misalkan ada anggota keluarga lain, terutama anak kecil ya, itu dibilangin kalau sudah masuk ke dalam kamar ruangan itu segera ditutup pintunya. Karena kalau misalkan pintu sering terbuka tutup, apalagi sering banget terbuka, apa istilah orang Palembang itu nyebutnya telangap ya. Itu maka angin dari AC, udara dingin yang ada di ruangan ini akan keluar. Dan otomatis indoor itu akan mendeteksi kalau suhu ruangan turun dari yang sudah diatur, semisal 27 kalau admin set suhu ruangan ini. Kalau misalkan pintu terbuka, suhunya itu akan naik menjadi 28 ke atas sampai 30, dan otomatis indoor itu akan memberikan perintah sensornya itu ke outdoor, dan ujung-ujungnya outdoor akan naik lagi, kerja maksimal lagi supaya ruangan ini cepat dingin. Namun ya celakanya kamu masih terbuka pintu ini, pintu kamar kamu, ya ujung-ujungnya outdoor atau AC inverter kamu akan terus-terusan kerja maksimal supaya ruangan dingin. Jadi ya sebaiknya kalau pakai AC inverter, ya pastikan biasakan untuk sering-sering menutup pintu atau jangan sering keluar masuk ruangan. Kalaupun memang mengharuskan kamu keluar masuk ruangan, sebisa mungkin langsung tutup pintu kamar atau pintu ruangan kamu supaya AC inverter itu kerjanya nggak terus-terusan maksimal. Nah, buat kamu yang pakai AC inverter dari Daikin, dia punya fitur low watt. Ini sebenarnya bisa menjadi sebagai solusi ya kalau misalkan kamu tetap aja mau keluar masuk dan ada anak kecil juga yang sering buka tutup pintu nggak ketahuan, nggak ditutup. Kamu bisa gunakan fitur low watt. Fitur low watt itu kalau kamu nyalakan, sekalipun dia inverter, ketika pintu terbuka itu kompresor nggak akan langsung naik ya tegangannya, kinerjanya. Jadi kamu bisa punya jeda untuk membuat AC inverter itu nggak kerja maksimal. Jadi aktifkan saja untuk fitur low watt. Tapi kalau admin ya karena anak juga sudah ngerti buka tutup pintu itu kalau dia keluar masuk langsung dikunci, ya sejauhnya admin nggak aktifkan fitur low watt. Tapi kalau kamu mau gunakan fitur low watt bisa. Penjelasan lengkapnya untuk fitur low watt di AC Daikin bisa cek di sini, thumbnailnya di sini. Untuk AC inverter jenis lain admin kurang tahu pasti karena ya sedari awal admin beli AC inverter langsung merek Daikin. Poin yang ketiga, walau ini disebut larangan tapi lebih kepada himbauan ya, dan seharusnya sih kamu lakukan sekalipun kamu nggak punya AC inverter, yaitu malas mencuci AC. Ya, maunya dingin doang tapi nggak mau ngerawat. AC itu sama dengan kipas angin, bedanya dia punya udara dingin karena ada freon di dalamnya. Ya, kipas angin kalau dipakai dalam jangka waktu lama aja banyak debu, apalagi AC yang berada di atas yang biasanya dekat dengan plafon, itu debunya bakal numpuk banyak. Nah, sayangnya kalau misalkan debu banyak menumpuk, itu udara segar akan susah tersirkulasi dan ya evaporator juga akan tersumbat banyak debu. Ujung-ujungnya AC inverter kamu akan bekerja maksimal karena evaporatornya itu tertutup oleh debu, sehingga pertukaran panas yang ada di dalam ruangan ini ke evaporator itu enggak maksimal. Ya cuci aja AC-nya. Yang paling sederhana kalau misalkan admin ya, selain dari mencuci AC itu bisa lakukan pembersihan pada filternya. Caranya sudah pernah admin bagikan, cek aja di sini atau di sini thumbnailnya. Nah, untuk cara mencuci AC juga sudah pernah admin bagikan, cek aja di sini. Jadi ya sebenarnya penggunaan AC inverter itu mudah sebenarnya. Cuman ya kamu harus tahu karakternya supaya AC inverter kamu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama dan nggak sering-sering diservis ya. Namanya servis AC itu nggak murah ya, apalagi sampai kalau bocor, pipanya bocor, mungkin unitnya ada yang bermasalah, dinamo, kipas, sampai kompresor. Apalagi ya AC inverter itu dia punya PCB, punya otak lah istilahnya, punya motherboard, mainboard, itu kalau bermasalah juga mahal biayanya. Oleh karena itu ya buat kamu yang
berencana beli AC inverter harus benar-benar tahu ya kondisi kinerja cara kerja dari inverter supaya AC yang kamu beli bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. 3 itu aja sebenarnya. Selama kamu mengikuti aturan tersebut, jangan pernah melakukan 3 poin tadi, ya harusnya sih aman-aman aja, kecuali ya hoki-hokian. Karena yang namanya beli elektronik ujung-ujungnya juga hoki-hokian, walaupun memang kita fokusnya di merek-merek tertentu yang sudah kita ada trust ke mereka. Ya, buat kamu yang mau menambahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Itu aja based on pengalaman admin selama menggunakan AC Daikin inverter 3/4 PK yang sudah mau masuk ke 2 tahun ya. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. See ya.